Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, di Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan terkhususnya para sahabat yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, senantiasa selalu di dalam kesehatan, dan selalu di dalam keridhaan hati. Amin ya rabbal alamin. Ba'da sholat subuh yang indah ini, ada wahyu ilahi. Saya diutus untuk mengaji dengan judul Allah butuh takdir kepadaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bersama bahwa hanya Allah lah yang punya takdir. Allah lah yang punya ketetapan-ketetapan. Allah lah yang punya kekuasaan-kekuasaan. Manusia enjoy saja karena manusia tidak punya takdir. Manusia tidak punya ketetapan-ketetapan. Manusia hanya diceritakan di dalam ketetapan Tuhan. Manusia hanya diceritakan di dalam takdir-takdir Tuhan. Allah butuh takdir kepadaku. Allah butuh takdir kepada kita. Allah butuh takdir kepada seluruh manusia. Dan Allah butuh takdir kepada alam semesta. Kata siapa Allah tidak butuh sesuatu? Kebanyakan kita memahami Allah kan maha kuasa. Allah tidak butuh sesuatu. Hanya manusialah yang butuh kepada Allah. Hanya alam semestalah yang butuh kepada Allah. Seolah-olah bila manusia butuh Allah, seolah-olah manusia ini berkuasa sendiri atas dirinya sendiri. Secara logika, bila manusia butuh Allah, berarti manusia punya kuasa sendiri, punya kehendak sendiri, punya kemauan sendiri. Pasti bila manusia sudah merasa berkuasa sendiri, sudah merasa berkehendak sendiri, sudah merasa punya keinginan sendiri, pasti manusia itu akan menjadi Tuhan-Tuhan sendiri-sendiri di dalam hatinya. Logikanya, coba cek and recheck apa yang selama ini sudah terjadi pada diri kita. Ternyata kita tidak bertuhan. Ternyata kita tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini sudah merasa jadi Tuhan, tapi kita tidak sadar. Itu semua karena seolah-olah hanya manusia yang butuh Tuhan. Itu perkaranya. Sehingga manusia seolah-olah jadi hantu-hantuhan sendiri di dalam hatinya. Takdir
seolah-olah milik manusianya. Ketetapan-ketetapan seolah-olah manusianya yang atur. Kesalahannya karena manusia merasa butuh kepada Tuhan. Akhirnya manusia jadi Tuhan-Tuhantu yang bergentayangan. Logikanya begini. Bila manusia butuh Tuhan, berarti manusia pun juga butuh takdir, seperti Allah butuh takdir kepadaku. Tentunya bila manusia butuh takdir, maka manusia keinginannya, atau manusia hanya menciptakan takdir, manusia hanya menciptakan ketetapan-ketetapan yang enak-enak saja menurut hawa nafsunya. Bila takdir atau ketetapan itu milik manusia, maka manusia akan menetapkan dirinya sebagai orang kaya. Manusia akan mentakdirkan dirinya selalu hidup bahagia, tidak susah-susah lagi. Bila manusia butuh Allah, bila manusia butuh takdir. Namun sesungguhnya manusia tidak butuh apa-apa, apalagi butuh Allah. Manusia tidak butuh apa-apa, apalagi butuh takdir. Sesungguhnya hanya Allah lah yang butuh manusia. Dan hanya Allah lah yang membutuhkan takdir-takdir untuk manusia. Maka dari itu manusia tidak bisa menolak takdir-takdir. Manusia tidak bisa menolak ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah berlangsung, yang telah dibutuhkan oleh Allah untuk ditetapkan kepada seorang hamba. Takdir-takdir yang dibutuhkan oleh Allah untuk ditetapkan kepada manusia. Ada takdir yang enak-enak, manusia senang. Ada lagi takdir-takdir yang tidak enak, manusia susah. Takdir kekecewaan, takdir ketidakpuasan, takdir kesedihan, semua itu takdir-takdir yang tidak disukai atau takdir-takdir yang dibenci oleh manusia. Manusia tidak akan pernah mau bila ditetapkan, bila ditakdirkan menjadi orang miskin. Manusia tidak akan pernah mau bila ditakdirkan, bila ditetapkan sebagai orang susah, orang merana, orang gelisah, orang yang suka bersedih hati. Tidak mau manusia. Karena itulah sesungguhnya manusia tidak butuh takdir. Tuhanlah yang membutuhkan takdir kepadaku agar aku diberi ketetapan, agar aku diberi takdir yang sesuai dengan kemauan Allah sendiri. Sedangkan aku tidak mau ditakdirkan yang tidak enak-enak. Manusia tidak mau ditetapkan sebagai orang yang melarat. Maunya manusia kan yang enak-enak. Namun takdir hanya milik Tuhan. Takdir enak dan tidak enak semuanya milik Tuhan, yang disematkan, yang ditetapkan, yang diceritakan kepada masing-masing hamba-hambanya. Maka dari itu Allah butuh takdir kepadaku. Bila Allah tidak menetapkan, bila Allah tidak butuh kepadaku, maka cerita Allah tidak akan pernah ada. Maka dari itu aku diciptakan,
Anda diciptakan, seluruh manusia diciptakan, alam semesta diciptakan, itu semua kebutuhan Allah, bukan kebutuhan manusia, bukan kebutuhan alam semesta, tapi itu semua kebutuhan Allah, dan alam semesta serta manusia sesungguhnya tidak butuh Allah. Ilustrasinya begini, logikanya begini. Saya butuh sebuah rumah. Tentunya saya harus membeli rumah, atau tentunya saya harus membangun rumah. Akan tetapi sesungguhnya rumah itu tidak butuh saya. Kenapa kok rumah itu tidak butuh saya? Karena rumah itu ciptaan saya. Karena rumah itu kebutuhan saya. Saya yang butuh rumah. Saya yang menciptakan rumah. Saya yang membuat rumah. Sedang rumah tidak butuh saya. Rumah tidak butuh menempati saya. Sayalah yang butuh menempati rumah. Dan sayalah penguasa di dalam rumah saya sendiri. Semoga bisa dipahami. Allah butuh takdir kepadaku. Dan saya butuh menetapkan, butuh mentakdirkan rumah saya akan saya tata seperti ini. Rumah saya akan saya buat seperti ini. Rumah saya akan saya tata sedemikian rupa sehingga bisa menjadikanku kerasan di dalam rumah, baiti jannati. Semua itu atas kebutuhanku. Ada tempat ruangan untuk bercengkrama, ada tempat untuk buang kotoran, ada tempat sampah di rumah itu juga, di dalam rumah itu juga. Semua sesuai penataanku karena rumah itu rumahku sendiri. Jadi rumah itu tidak butuh aku, akulah yang butuh rumah. Maka dari itu kuciptakan rumahku. Sama halnya manusia. Manusia tidak butuh Tuhan. Maka dari itu Tuhanlah, Allah lah yang butuh manusia sehingga Allah menciptakan manusia. Sehingga Allah menetapkan, Allah mentakdirkan setiap manusia yang diciptakan sesuai keinginan Allah itu sendiri. Ada yang dijadikan orang yang miskin, ada yang dijadikan orang yang kaya, ada yang dijadikan orang yang bodoh, ada yang dijadikan orang yang pintar, orang yang cerdas. Semua itu kebutuhan takdir-takdir Tuhan yang disematkan kepada seluruh ciptaannya. Jadi sebenarnya bukan ciptaan yang butuh sang pencipta. Sang penciptalah yang butuh kepada ciptaan-ciptaannya. Coba kita pahami. Kita selama hidup ini kita punya apa saja. Kita punya HP, berarti kita yang butuh HP. Bukan HP yang butuh kita. Ngapain HP butuh kita? HP itu tidak butuh apa-apa. Kitalah yang butuh apa-apa atas HP itu. Kita butuh WhatsAppan di HP. Kita butuh YouTubean di HP.
Kita butuh tiktokan di HP, sementara HP tidak butuh apa-apa. HP enjoy saja. Itulah realita yang selama ini tidak pernah kita sadari, karena kita selama ini kedudukan kita sudah niru Tuhan. Kedudukan kita selama ini sudah mensekutukan Tuhan dengan diri manusia kita sendiri di hati kita. Seolah-olah kita yang butuh Allah. Sehingga manusia seolah-olah punya takdir-takdir sendiri. Seolah-olah manusia bisa menetapkan takdir-takdir atas dirinya sendiri. Maka dari itu, kenapa ada takdir suka dan duka? Karena bukan ulah manusia. Memang Allah maunya demikian, menata, menceritakan manusia. Karena manusianya sudah jadi hantu-hantuhan, maka manusia seolah-olah menolak cerita-cerita Tuhan, menolak cerita-cerita Allah. Bahkan manusia nantang atau bahkan manusia melawan Tuhan atas takdir, atas cerita yang sudah ditetapkan padanya. Contoh, ketika kita berdagang, harapan takdir kita, harapan ketetapan kita, harapan hasil kita ketika kita berdagang pasti ingin untung yang besar, ingin untung yang banyak. Namun ketika di ujung perdagangan itu ada takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kita rugi di dalam berdagang, pasti kita akan sedih, gelisah, merana, sakit. Kenapa? Karena yang dimaui oleh manusia pasti takdir-takdir, pasti ketetapan-ketetapan yang sesuai hawa nafsunya. Tidak mau manusia itu memilih takdir atau memilih ketetapan yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan manusia selalu menantang Tuhan, selalu melawan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh manusia. Itulah karena manusia selalu melawan Tuhan, akhirnya sedih. Karena manusia melawan Tuhan, akhirnya susah. Karena manusia melawan Tuhan, akhirnya kecewa. Karena manusia melawan Tuhan, akhirnya ketakutan. Itulah bukti bahwa kita selama ini, termasuk saya juga, selalu dan selalu melawan Tuhan, menantang Tuhan. Maka dari itu kita selama ini kerap kali mengalami keadaan di dalam kesedihan, kemelaratan, ketakutan. Kenapa? Karena kita sudah menantang, melawan Tuhan. Karena kita sudah memerangi Tuhan. Makanya akhirnya kita tidak rela dan tidak ridho dengan apapun ketetapan-ketetapan Tuhan yang kita rasa tidak enak bagi kita. Dan semua itu diakibatkan pemahaman manusia seolah-olah manusia butuh Tuhan. Disitulah cikal bakalnya, disitulah pondasinya. Manusia memahami seolah-olah manusia yang butuh Tuhan, akhirnya kecewa, merana, sedih, ketakutan. Kenapa? Karena manusia ingin
mentakdir-takdirkan dirinya yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Manusia ingin mentakdirkan dirinya yang enak-enak saja. Manusia ingin mentakdirkan dirinya yang nyaman-nyaman saja. Kalau ditetapkan Allah sebagai orang yang rugi, manusia marah. Manusia sedih, gelisah, kecewa. Kenapa? Karena manusia sudah jadi Tuhan-Tuhan sendiri-sendiri di dalam dadanya. Makanya ada kekecewaan. Karena manusia sudah jadi hantu-hantu di dalam dadanya, makanya ada kesedihan. Ada kemelaratan, ada kemiskinan. Kenapa? Karena manusia sudah menyerupai Tuhan yang butuh akan Tuhan. Bila manusia punya pemahaman, punya keyakinan, manusia yang butuh Tuhan pasti hidupnya merana, pasti hidupnya susah, pasti hidupnya miskin, selalu minta-minta, selalu tolong, selalu berada di dalam neraka. Karena manusia sudah bersama bahan-bahannya neraka. Apa itu? Manusia dan batu. Hati yang sudah mengeras lebih keras daripada batu pasti menyala. Bila ada manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu, ya pasti menyala apinya. Apa sih api-api neraka itu? Kesedihan kita itu loh api neraka, bukan api-api yang kita pahami. Ketidakterimaan kita atas takdir-takdir Tuhan sehingga kita kecewa, itulah api. Kita merana, itulah api. Hidup kita susah, itulah api-api jahanam. Bukan api-api yang menjilat-jilat yang kita pahami itu. Rasa sedih kita itu api. Rasa kekecewaan kita itu api. Rasa kegelisahan kita itu api. Ngapain kita selama ini suka tinggal di dalam api? Itu sebuah dikarenakan kita punya pemahaman aku butuh Allah. Dan kita punya pemahaman Allah tidak butuh kepada manusia. Logikanya, bila Allah tidak butuh kepada manusia, pasti manusia tidak akan diciptakan. Kalau Allah tidak butuh kepada manusia, pasti manusia tidak akan diwujudkan. Kalau Allah tidak butuh kepada manusia, maka manusia tidak akan dihidupkan. Kenapa manusia ini wujud bersama wujudnya Allah? Manusia hidup bersama uripi Allah karena Allah butuh manusia. Bukan manusia yang butuh Allah. Buka hati Anda. Buka logika Anda. Buka akal pikir Anda. Memang judul Allah butuh aku. Allah butuh takdir kepadaku. Ini kata setan. Ini sesat kata setan. Supaya apa? Supaya manusia pada buta akan Tuhan, supaya manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan, tetap tinggal bersama iblis dan setan di dalam api.
dirundung api kegelisahan, dirundung api kekecewaan, dirundung api tidak menerima takdir-takdir Tuhan, yaitulah api setan, api jahanam. Coba saya tanya yang di bawah, sahabat-sahabat yang sudah hadir, kira-kira kajian seperti ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon jawabannya lewat typingnya. Alhamdulillah, Kang Najmuddin selalu setia hadir. Oh, sulit. Bagi yang sulit memahami, bagi yang tidak paham, Anda saya beri mantra. Yang penting Anda harus enjoy. Apapun yang Anda rasakan, Anda tidak paham di kajian YouTube Uripe Allah ini. Bila tidak paham, yang penting enjoy agar tidak kena api. Kalau kita tidak bisa enjoy ketika kita tidak paham, pasti kita akan terkena lalapan api. Apa api-api itu? Benci, menghina, menyesatkan, mengkafirkan, memurtadkan seseorang. Ya, itulah api-api yang akan menjilat kita. Apa omongan kita yang mana kita menilai orang lain tidak suka kepada orang lain, ya itulah api-api yang melalap diri kita sendiri. Jadi pesan saya, Anda paham dan tidak paham, yakni tetap enjoy agar tidak terbakar api, agar selamat dari jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kajian di subuh yang indah ini, Allah butuh takdir kepadaku. Allah butuh mentakdirkan aku, Abdul Halim, sebagai penyeru kepada jalan Allah. Allah butuh mentakdirkan Anda sebagai pendengar apa yang saya sampaikan. Allah butuh takdir kepada manusia untuk dijadikan agamanya Islam. Allah butuh takdir kepada manusia untuk dijadikan orang itu beragama Kristen. Allah butuh takdir kepada manusia supaya manusia itu dikuasainya. Seperti kita menguasai penataan-penataan di rumah kita sendiri. Rumah kita tidak butuh kita. Apa yang ada di dalam rumah kita pun juga tidak butuh kita. Kitalah yang butuh menata rumah. Kitalah yang butuh menanam buah-buahan di halaman rumah. Buah-buahan tidak butuh kita. Karena selama ini kita merasa butuh Tuhan, akhirnya kita jadi Tuhan. Tidak terasa selama ini. Ya tidak, Bu Noni? Alhamdulillah. Memang kajian yang seperti ini menakutkan. Siapa yang takut mendengar kajian seperti ini? Yang takut hanyalah setan. Yang bukan setan, ya tidak akan takut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bagi manusia yang sudah sampai makom enjoy, maka Allah tidak akan pernah bisa sembunyi lagi.
Karena Allah nyata senyata-nyatanya di balik manusia, itulah Allah. Jadi tidak bisa sembunyi lagi. Kenapa? Karena sudah nyata. Namun bagi manusia yang masih merasa dirinya butuh Allah, maka Allah selalu bersembunyi di balik manusia dan manusia hanya menatap, hanya menyaksikan dirinya sendiri dan kebutuhan-kebutuhannya selama hidupnya. Berarti kita selama ini tidak pernah menyaksikan Tuhan, tapi kita selama ini hanya menyaksikan diri kita sendiri dan semua kebutuhan-kebutuhan diri kita sendiri. Ya tidak? Berarti kita selama ini karena kita menyaksikan diri kita sendiri, karena kita menyaksikan hanya yang kita saksikan kebutuhan-kebutuhan hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita selama ini selalu tersesat dari jalan Allah. Berarti selama ini kita tidak pernah bersahadat, tidak pernah kembali kepada Allah, makanya selalu dilalap api amarah, dilalap api kekecewaan, dilalap api membenci orang lain. Jangan dikira Anda membenci orang lain itu bukan api. Anda tidak suka kepada orang lain, Anda membenci perangai orang lain, itulah api-api yang membakar kita. Kenapa? Karena kita selama ini sudah jadi hantu-han di dalam dada kita, makanya gentayangan terus. Melihat seseorang hanya melihat casingnya saja. Melihat seseorang hanya melihat patungnya saja. Tidak melihat ada power yang di balik patung itu. Tidak melihat ada kuasa di balik manusia itu. Karena manusianya masih jadi Tuhan, ya pasti yang dilihat ya patung, yang dilihat ya daging, yang dilihat ya jasadnya. Padahal jasad itu hanyalah patung yang diam, tidak bisa apa-apa kecuali ia digerakkan oleh takdir-takdir ilahi. Jadi apapun perangai orang lain, perangai diri kita, itulah semuanya kebutuhan takdir-takdir Tuhan yang disematkan kepada kita dan yang disematkan kepada orang lain. Jadi semua itu ya cerita Tuhan. Manusia tidak butuh Tuhan. Tuhanlah yang butuh manusia untuk diceritakan. Supaya nyata Allahnya. Supaya Allah bisa dikenal lewat manusia. Allah bisa dikenal lewat seluruh ciptaan-ciptaannya. Contoh lagi. HP yang Anda pakai ini tidak kenal Anda, dan HP tidak butuh mengenal Anda karena HP tidak butuh Anda. Tapi kitalah yang butuh HP itu. Kita butuh menyematkan pribadi kita ke HP. Kita butuh menyaksikan HP kita dan HP tidak butuh menyaksikan Anda. HP tidak butuh menyaksikan kita. Kitalah yang butuh menyaksikan apa yang kita miliki. Coba ketika HP kita hilang. Yang sedih siapa? Apa HP-nya sedih? Yang sedih ya yang memiliki HP. Yang merana, yang sedih, yang gelisah, itu sebenarnya siapa? Yang hidup, bro, bukan manusia.
Manusia tak butuh sedih, tak butuh gembira, tak butuh enak dan tak butuh yang tidak enak. Manusia enjoy saja. Yang butuh semua itu adalah Allah membutuhkan takdir-takdir kesedihan pada kita. Allah membutuhkan takdir-takdir senang kepada kita. Semua itu kebutuhan Allah mentakdirkan kepada manusia untuk diceritakan, untuk disaksikan sendiri oleh Allah. Manusianya enjoy saja, wong bukan Allah. Manusianya enjoy saja, wong tidak punya apa-apa. Manusianya enjoy saja, wong la haula wala quwata illa billah. Ya enjoy inilah surga yang diharap-harapkan oleh seluruh manusia. Karena manusia menganggap surga itu suatu tempat, maka tersesatlah manusia. Dan karena manusia memahami api neraka itu seperti api-api korek yang dipahaminya, ya tersesatlah manusia itu. Padahal api neraka itu apa? Ketika kita yang punya, yang merasa bersedih, yang merasa gelisah, yang merasa takut, ya itulah api neraka karena kita yang rasakan itu semua. Bukan api-api yang kita pahami. Hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan sehingga kita larut di dalam rasa itu, ya kita tenggelam terjilat api neraka. Itulah neraka itu. Bro, bukan besok. Anda semua selama ini telah ditipu oleh diri Anda sendiri. Karena tidak mencari Tuhan sendiri, karena Anda hanya ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan pemahaman orang lain. Sehingga memahami Tuhan ikut-ikutan jari-jari orang lain. Jari ini bin inilah, dari ini bin inilah. Ya salah sendiri yang tidak bersanadkan langsung kepada Allah. Kalau kita sudah bersanadkan sambung langsung kepada Allah, tak butuh bin ini, tidak butuh manusia, bahkan tidak butuh kemanusiaan diri kita sendiri. Enjoy saja. Semoga bisa dipahami ya. Allah butuh takdir kepadaku. Allah butuh takdir kepada manusia. Allah butuh takdir kepada seluruh ciptaannya. Anda selama ini punya apa saja? Coba dihitung. HP punya, pakaian punya, baju, celana, mobil, sepeda, mungkin rumah, pabrik, dan sebagainya. Hitung semua yang Anda punya. Kira-kira Anda yang butuh, apakah yang Anda punya yang butuh Anda? Tentunya apapun yang Anda punya itu sesuai kebutuhan Anda, bukan? Berarti Andalah Tuhannya segala sesuatu yang Anda punya. Andalah Tuhannya HP Anda. Andalah penguasanya baju Anda. Andalah penguasanya sendal Anda. Andalah penguasanya sepatu-sepatu Anda. Andalah penguasanya uang-uang Anda. Andalah penguasanya harta-harta Anda. Coba seumpama uang Anda hilang. Apakah uang Anda bisa marah? Apakah uang Anda bisa sedih? Apakah uang Anda bisa merana gelisah? Uang Anda tidak butuh sedih meskipun hilang.
Uang Anda tidak butuh merana meskipun hilang. Uang Anda tidak butuh kecewa meskipun hilang. Tapi Andalah yang butuh kecewa, merana, gelisah, bersedih. Kenapa? Karena uang itu milik Anda. Semoga mendapatkan pencerahan. Berarti sifat sedih, gelisah, merana yang ada dalam diri kita selama itu siapa? Berhubung kepahaman kita selama ini, aku yang butuh Allah, akhirnya seluruh rasa-rasa yang selama ini kita rasakan, kesedihan, kekecewaan, kemelaratan, akhirnya kita terbakar dengan apa-apa yang bukan milik kita. Makanya ndak punya apa-apa kok ngaku punya apa-apa. Ndak punya uang kok ngaku punya uang, ia terbakar. Makanya yang terbakar yang punya uang, bukan uangnya. Ketika HP kita hilang, yang terbakar bukan HP-nya. Yang punya HP lah yang terbakar, yang kelabakan, yang bingung, yang menangis, yang bersedih. Berarti yang butuh sedih, yang butuh takdir siapa? Maka di TikTok inilah saya beri saya beri mantra. Enjoy saja karena tidak punya apa-apa. Sedih tidak punya, gelisah tidak punya, takut tidak punya, apalagi hidup tidak punya, badan tidak punya, HP tidak punya. Makanya enjoy saja. Itulah yang dimaksud alam surga di sisi Allah. Jadi surga itu bukan tempat, tapi surga itu keadaan hati yang rela, yang ridho. Hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang damai, hati yang enjoy. Itulah surganya Allah. Dan nerakanya Allah itu bukan api yang dipahami oleh manusia. Neraka Allah itu ketika kita tidak menerima takdir-takdir Tuhan, ketika kita merasakan kekecewaan, merasakan kegelisahan, merasakan kesedihan, merasakan ketidakterimaan dengan orang lain, itulah api. Bukan api-api seperti api korek itu. Bisa dipahami sahabat yang di bawah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami sahabatku yang di bawah? Tolong tuliskan komentarnya. Biar ada komunikasi kita ini. Alhamdulillah. Karena Jamuddin, Bu Noni, sehat selalu, bahagia selalu. Dan dilimpahkan rezekinya, alhamdulillah, paham. Karena ketuhanan ini logika, nyata, bukan hayalan. Asalkan kita berani. Berani apa? Berani menyerahkan semuanya. Katanya ndak punya apa-apa, kok masih takut? Takut bersedekah, takut terbaiatnya hati kita. Maka dari itu hilangkan semua ketakutan-ketakutan hati kita. Supaya apa? Supaya masuk surga, supaya tinggal di dalam surga, jadi almarhum. Orang-orang yang di dalam rahmatnya Allah. Jadi bukan orang-orang lagi.
Orangnya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya itulah yang disebut surga, enjoy saja. Di dalam sifat jaiznya Allah, di dalam sifat wenangnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kajian Allah butuh takdir kepadaku, saya akhiri dulu. Mungkin ada tanya jawab, nanti saya persilahkan, saya beri waktu. Sebelum itu, terima kasih atas hadirnya di live ini, dan nanti akan saya unggah lagi ke YouTube Uripe Allah, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh manusia yang mencari, yang ingin mengenal Tuhan, sehingga tidak kesulitan lagi terbentur dengan metode-metode yang membingungkan. Kalau kita berangkat mengenal Tuhan lewat atau berkendara lewat hawa nafsu, selamanya tak akan pernah jumpa dengan hayalan-hayalan saja, jumpa dengan kasab-kasab saja, jumpa dengan karomah-karomah saja, yang mana manusianya tambah jadi dajjal. Makanya untuk berangkat kepada Allah, untuk mengenal Allah, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dan aku pribadi, Abdul Halim, tidak butuh mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah sebenarnya yang butuh mengenalkan dirinya kepada saya. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.